selama 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Oke, pertama definisi. Pertama, 1. Strategi kontraterorisme adalah upaya perlawanan, pencegahan atau penanganan anti terorisme. B. Penahanan preventif sesuai info slide adalah penahanan yang dilakukan oleh tersangka yang dicurigai dari bukti yang sedikit daripada yang umumnya disita pidana biasa dengan unsur mediasi dalam investigasi dan interogasi. C. Terorisme adalah pihak yang melakukan aksi yang membahayakan keamanan negara, keseimbangan yang membahayakan banyak masyarakat seperti pelaku pengelolaan bom sebuah gereja. Oke, apa saja aktor yang rentan dalam aksi ini? 1. Tersangka yang tidak bersalah yang namanya terkendali. 2. Masyarakat yang terancam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Oke, status quo saat ini yang pertama, masyarakat Indonesia yang sangat percaya dengan berita yang biasa itu salah, sehingga meskipun nanti mereka diberitahu bahwa mereka penangkapan itu salah, sebenarnya masyarakat tidak akan percaya dengan informasi tentang itu. Yang kedua, saat ini dengan bukti itu sebenarnya menyebabkan salah tangkap yang mempengaruhi masa depan seseorang. Oke, apa saja goals dan emosi? 1. Maksud itu maunya kita bisa melawan terorisme, itu tujuan emosinya. Namun kami juga ingin bisa menangkap dan melawan terorisme, tetapi tidak dengan cara penahanan preventif. Apa saja organisasi? 1. Yang terorisme itu masih tersembunyi dan menyeluruh di mana. Yang kedua, salah tangkap seringkali masih terjadi, yang dimana salah tangkap ini seperti yang tadi saya jelaskan itu merusak nama dan masa depan seseorang. Oke, jadi kenapa penahanan preventif itu buruk? 1. Salah tangkap atau rekan kita akan terpengaruh namanya yang membuat tes itu benar. Hasil bukan yang dipublikasikan bisa sudah mulai dari mulut ke mulut terpadat. Yang kedua, ayo kita lihat apa yang biasanya membuat pemerintah curiga dengan seseorang hingga melakukan penahanan preventif. 1. Perilaku mencurigakan seperti berani diri, sering terlihat berkomprotan dan sesuatu yang mencurigakan meskipun itu belum tentu benar dari sesuai asumsi pemerintah. Yang kedua, pernah dicurigai dan terkena penahanan preventif, sehingga meskipun nanti mereka dibebaskan, nama pencurigaan yang sudah ada tetap akan menempel pada identitas mereka ke dunia. Yang ketiga, mari kita lihat bagaimana sebenarnya proses penahanan preventif ini. Penahanan ini akan dilakukan diawali dengan pengambilan tersangka di rumah atau lokasi manapun mereka berada baik umum. Kemudian mereka akan dibawa ke kantor pihak keamanan untuk melakukan mediasi dan interogasi. 1. Metode mediasi dan interogasi yang dipakai di penahanan preventif tidak sebagus itu juri. Mengapa? 1. Metode mediasi dan interogasi itu menggunakan pernyataan yang meminta seseorang untuk berbicara dan memasukkan pernyataan itu mudah juri. Bayangkan tersangka teroris kita itu sudah sangat berpengalaman sehingga ia hendak berbohong dan memenuhi petugas hingga akhirnya ia bebas. Sedangkan rakyat biasa tidak berpengalaman dalam penanggung jawab seperti itu akan gugup yang bisa saja melakukan kesalahan. Juri, dalam interogasi ada banyak penilaian. 1. Pernyataan yang disampaikan. Yang kedua, bahasa tubuh yang digunakan. Biasanya mereka yang terlihat cemas dan takut lebih dicurigai daripada mereka yang tidak. Kemudian mari kita lihat teroris itu sudah berpengalaman melakukan hal-hal yang buruk, sudah berpengalaman melakukan hal-hal secara sembunyi-sembunyi, sehingga hanya sekedar interogasi itu tidak akan menakutkan mereka. Sehingga saat mereka dilakukan penahanan preventif itu mereka tidak akan gugup yang membuat para pengecek ini tidak akan curiga dan mereka. Sehingga apalagi yang metode preventif ini tidak sebagus itu. Oke, kemudian yang pertama, saat masih tersangka ditangkap mengatakan bahwa mereka itu terorisnya, bagaimana bisa tim kuasa yakin bahwa mereka tidak diam untuk berbohong. Yang kedua, bagaimana juga mereka bisa membuktikan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh teroris itu adalah hal yang benar. Dari sisi kami masih keamanan dua afiliatif yang menurut hingga bukti yang cukup. Selanjutnya kepada pembicara satu dari tim kontrol disilakan memberikan argumentasi pembuka selama 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, 2 sanggahan independen kepada sisi proposisi. 1. Kalau mereka mengkhawatirkan bagaimana misalnya pemerintah itu akan salah tangkap, kami rasa ini tidak akan terjadi. Karena pada akhirnya ketika kamu ditahan, artinya akan ada pengadilan juga yang berjalan di latar belakang misalnya, kamu akan tetap diadakan proses pengadilan dan sebagainya hingga kamu terbukti bersalah atau tidak. Kalau kamu tidak bersalah ya sudah kamu dibebaskan. 2. Kalau mereka bilang misalnya orang-orang itu akan mudah berbohong selama proses pengadilan misalnya, kami rasa 1. Media
terjadi. Makanya bentuk preventif itu dibutuhkan agar kita bisa meminimalisir atau menekan kejahatan itu sebagai bentuk kontra terorisme kita. Bagaimana sebenarnya bentuk penahanan yang ada di setiap posisi? 3 hal. 1, ketika kamu terbukti punya bukti kecil misalnya penemuan alat rakit bom, komunikasi mengenai terorisme dan lain sebagainya, kamu akan ditahan dalam sel dan lain sebagainya. 2, akan ada proses pengadilan juga yang berjalan sementara kamu berada dalam sel. Tapi 3, kamu juga masih diberi ruang untuk misalnya melakukan pembuktian atas dirimu dan lain sebagainya. Kalau kamu memang merasa kalau kamu itu bukanlah orang yang bersalah. Inilah bentuk penahanan yang dimaksud, di mana pengadilan itu akan beriringan dengan penahanan yang ada. Oke, mari masuk ke poin argumentasi. 1, bagaimana ini akan mereduksi tindakan terorisme. Kami sudah jelaskan bahwa ada prasyarat bukti kecil yang penting, bukti kecil yang menjadi pendukung untuk penahanan ini. Artinya, 1, masyarakat atau orang-orang yang akan melakukan itu akan takut untuk melakukan terorisme. Tapi 2, mereka juga akan berpikir 2 kali untuk melakukan itu. Kalau proposisi bertanya bagaimana memastikan semuanya bisa tertangkap, 1, ini didukung oleh seluruh pihak yang ada di Indonesia, dari keamanan nasional sampai daerah. Tapi 2, tetap ada check and balance dari masyarakat misalnya untuk melaporkan jika mereka mencurigai orang-orang tertentu. Juri lebih baik mencegah daripada mengobati. Tidak ada salahnya kalau kita mencegah orang-orang yang terbukti punya tindakan terbukti memiliki tindakan yang mencurigakan daripada kita harus mengobati dan menangani kasus yang sudah terjadi. Di sisi kami bisa kurangi terorisme karena 1, membuat mereka berpikir 2 kali bagi calon pelaku misalnya, dan 2, mencegah mereka yang terbukti akan melakukan terorisme itu. 2, bagaimana prinsip kesejahteraan masyarakat sejalan dengan ini. Kami rasa menjadi beban moral bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat. Artinya, 1, dengan adanya penahanan preventif kita bisa mencapai itu karena masyarakat akan merasa bahwa pemerintah itu melindungi saya dan lain sebagainya. Artinya kita mencapai kesejahteraan masyarakat di oposisi. Baik, selanjutnya diserahkan kepada pembicara 2 dari tim pro untuk memberikan argumentasi dasar selama 5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Tiga senggahan bagi pihak oposisi. 1, mereka bilang kalau misalnya bagi pelaku salah tangkap ini pada akhirnya akan tetap ada pengadilan yang juga berjalan. Yang mereka juga tetap ada pengadilan yang juga berjalan. Yang dimana ini berarti ketika ada pengadilan maka mereka mengamini bahwa pada akhirnya di pihak mereka itu tetap ada mediasi misalnya yang pada akhirnya kamu tetap bisa berbohong dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua itu tentang bahwa mereka bilang bahwa dalam mediasi itu tetap ada bukti yang mereka akan mengatakan dan pada akhirnya yang akan menentukan mereka itu adalah seorang profesional. Tapi masalahnya yaitu bukti yang ada di sisi kamu itu pada akhirnya tidak sebaik itu. Dan saya rasa itu juga sudah saya karakterisasi dan sudah saya jelaskan di satu saya bahwa bukti yang ada di sisi kamu itu pada akhirnya tidak akan sekuat itu dan hanya berdasarkan pada dugaan biasanya ataupun tentang kira-kira saja. Kemudian 3, mereka bilang kalau misalnya orang profesional itu tidak akan salah. Namun juri jika ini benar maka pada saat ini kita itu sudah ironis bahwa itu maka nyatanya bahwa profesional itu saja bisa ditabung, mereka tidak seperti itu sehingga argumen kamu itu kosong pada akhirnya. Tapi mari masuk ke ranah argumentasi. 1, kenapa ini harus ditentang? Juri bersama saya juga sudah bilang kalau misalnya penangkapan preventif itu di mana kamu akan menangkap seseorang cuma dikarenakan kamu bergaduh dan dikarenakan kamu hanya akan mengira saja padahal bukti yang ada di kamu itu sedikit dan tidak secukup itu. Ini akan bereplikasi buruk dikarenakan di sisi hal ini sama sekali tidak baik bagi orang yang misalnya ditahan dan juga bagi masyarakat itu sendiri yang merupakan aktor dari kasus ini. Implikasinya apa? Kalau misalnya kamu menangkap orang yang cuma kamu kira-kira saja tanpa bukti yang cukup, probabilitasnya itu untuk salah tangkap itu besar karena bukti yang ada di mereka dikarenakan bukti yang ada di mereka itu tidak secukup itu. Ini akan sangat buruk. Ini akan sangat buruk dikarenakan bagi mereka yang ditangkap, apalagi misalnya mereka bukan orang yang benar-benar bersalah, mereka akan sangat dirugikan. Di mana masyarakat pasti misalnya akan menganggapnya sebagai mantan teroris misalnya, dan juga misalnya bagi masyarakat yang mungkin belum mengetahui kalau misalnya dia salah menangkap maka pasti bagi pihak tersebut dia akan menerima sanksi sosial yang dimana itu
dan dimana ketika pemerintah itu memberitakan bahwa misalnya mereka salah tangkap ya pada akhirnya pihak tersebut akan menerima sanksi sosial. Tapi ketika pada akhirnya pemerintah misalnya sudah mengungkapkan bahwa mereka salah tangkap, maka orang yang dijadikan itu pada akhirnya akan dapat sanksi sosial dan masyarakat itu pada akhirnya tidak akan punya rasa percaya lagi kepada pemerintah di mana saat ini sudah menangkap pelaku yang dimana mereka menangkap pelaku yang itu benar-benar saja. Tapi kemudian B, instansi pemerintah ini yang menangani masalah ini kemudian akan lebih terbiasa dan jadi punya tendensi untuk kemudian bisa mencari bukti yang lebih sedikit dikarenakan di dunia oposisi di mana tindakan preventif ini diamini dan di mana pada akhirnya memang menjadi terbiasa misalnya untuk kemudian mencari bukti yang tidak sebanyak dan hanya berdasarkan diduga saja. Kemudian yang kedua yaitu di sisi oposisi ini tidak efektif sebab dikarenakan probabilitasnya untuk salah tangkap itu sama pemerintah itu, maka pemerintah jadi pada ujungnya itu akan membuang waktu saja sebab mereka akan buang misalnya waktu tangkapnya, interogasi dan lainnya hanya untuk mencari pelaku teroris yang salah saja. Padahal misalnya orang yang benar-benar pelaku itu sedang berkeliaran di luar sana misalnya untuk melakukan kegiatan salah dan lain sebagainya. Tapi kemudian B, apa yang dimaui oleh proposisi sebenarnya? Kita mau kalau misalnya penangkapan pelaku teroris itu benar-benar menggunakan bukti yang banyak dan cukup dan tidak dilakukan dengan hanya semudah-mudah itu saja. Masyarakat di sisi kita juga pada akhirnya itu tidak akan takut untuk melakukan sesuatu dikarenakan mereka tahu kalau pemerintah yang bekerja itu tidak akan salah sasaran apapun salah menangkap dikarenakan mereka tuh punya bukti yang cukup. Sedangkan di pihak oposisi, masyarakat akhirnya akan jadi takut misalnya dikarenakan status quo yang akan terjadi di sisi kamu dan di sisi mereka adalah di mana para pemerintah yang menangkap seorang cuma berdasarkan asumsi saja. Mereka mungkin akan bilang kalau misalnya untuk mencari bukti yang banyak dan pada yang bisa konkret itu akan memakan waktu yang lama bagi pihak kami dan ini mungkin akan simetris di kedua sisi bahwa waktunya untuk kedua pihak itu akan lama. Tapi mari bandingkan di sisi oposisi di mana mereka mungkin butuh waktu lama dengan probabilitas ada salah tangkapnya. Kalaupun memang pada akhirnya pelaku yang mereka tangkap itu benar, mereka juga tetap butuh waktu yang lama juga. Sedangkan di sisi proposisi kita mungkin akan butuh waktu yang lama untuk menangkap pelaku, tetapi setidaknya di sisi kita itu worth it dikarenakan yang mereka tahu itu bangga sebagai proposisi. Selanjutnya diserahkan kepada pembicara dua dari tim kontra untuk memberikan argumentasi berdasar selama 5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Respon kepada proposisi. Satu, kalau mereka bilang ini akan salah tangkap dan akan menimbulkan sanksi sosial, kami rasa ini tidak akan terjadi. Karena pada akhirnya penahanan preventif itu hanya ada bentuk persidangan dan bentuk mekanisme hukum yang dijalani. Jadinya ketika misal ada salah tangkap, kalau misal memang salah tangkap, ya artinya kamu bisa dibebaskan dan ya tidak jadi masalah. Yang kedua, kalau misal proposisi juga bilang akan ada bentuk kebiasaan untuk melakukan penahanan preventif, ini juga nggak apa-apa. Karena tujuan utama dari MOS ini yang juga dilegitimasi dari proposisi itu mau menjadi kontak terorisme. Jadi apapun bentuk sindikat ataupun bukti kecil tentang terorisme itu perlu dilakukan penahanan preventif terlebih dahulu. Jadi Pro juga bilang kalau mereka itu mau perlu bukti yang banyak untuk melakukan penahanan, tapi kami rasa ini sangat sulit karena terorisme karakteristiknya adalah melakukan pergerakan bawah tanah misalnya, sangat minim pergerakan yang banyak diketahui oleh orang-orang. Makanya ketika ada satu orang saja, satu aktor yang mengerti tentang rahasia terorisme ini sendiri, ini bisa jadi sinyal berat atau bisa jadi bukti kuat bahwa pada akhirnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang punya sinyal terhadap terorisme misalnya. Makanya jangan melihat argumentasi mereka. Masuk pada perdebatan kita yang akan hadir di kontra. Satu, kami rasa dunia yang ada di status quo adalah dunia di mana stabilitas global itu tidak baik-baik saja. Jadi banyak konflik internal negara yang sangat merugikan. Misalnya muncul banyak kelompok separatis seperti ISIS, Al-Qaeda atau bahkan kelompok kriminal bersenjata secara nasional seperti KKB. Banyak kasus terorisme seperti pengumuman di tempat ibadah, gereja, masjid dan lain-lain, pembunuhan orang-orang penting seperti diplomat dan lain-lain. Penggambaran tersebut itu menunjukkan kepada Anda kalau hukum, kebijakan itu sekarang sangat lemah atau minim keamanan. Nanti bangku oposisi itu mau reduksi atas banyaknya bentuk terorisme yang terjadi di status quo. Makanya penahanan preventif itu sangat urgent dilakukan dan jadi satu-satunya cara
cara yang paling efektif untuk reduksi terorisme di tengah-tengah banyaknya tendensi dan juga maraknya terorisme yang sangat masif di status quo. Makanya satu isu yang menjelaskan kenapa di sisi kontra yang berhasil untuk capai goal dalam musim ini. Pertama, satu isu. Terus ya, Silakan. kamu bilang kalau pengennya di sisimu itu akan ada pengadilan yang dimana kamu akan menjamin bahwa prosesnya akan adil. Namun masalahnya yaitu bukti yang ada di sisi kamu itu pada akhirnya tidak akan secepat itu, sehingga pada akhirnya kamu tidak bisa menciptakan pengadilan yang adil dikarenakan bukti kamu tidak sekuat itu dan hanya didasarkan oleh praduga itu. Baru saya akan jelaskan. Mekanisme ini jelas karena kami menahan siapapun yang terlibat dalam sindikat terorisme tanpa pandang bulu juri. Pro itu pasti akan bilang akan ada orang yang ditahan tanpa ada kesalahan. Ini tidak akan terjadi karena sudah ada bukti walaupun sedikit. Jadi kita setidaknya sudah dapat mensreanya misalnya, artinya orang-orang itu memang pantas untuk dijatuhi tahanan misalnya. Sadari, ini saya sudah jelaskan bahwa terorisme itu gerakannya senyap dan tidak boleh ditahu seluk-beluknya oleh orang-orang. Jadi banyak rahasia yang disembunyikan. Nah jika ada orang yang punya informasi walaupun sedikit, kita bisa asumsikan dan kita patut curiga kepada orang-orang tersebut bahwa mereka adalah orang yang punya sinyal ataupun link kepada terorisme dan lain-lain. Worst case-nya adalah, oke, pada akhirnya walaupun akan ada orang yang akan dimanfaatkan saja oleh kelompok-kelompok terorisme itu, nanti setidaknya kita bisa jadikan saksi bahwa dan bertanya kepada mereka dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut, sehingga pada akhirnya kita paham seluk-beluknya dari mana misalnya markas dari terorisme dan apapun rahasia kemudian operasi yang akan dilakukan oleh terorisme tersebut. Jadi di worst sekalipun di sisi kami, kita bisa jamin bahwa kita tetap bisa kontra terhadap terorisme. Implikasinya adalah satu, kita bisa buktikan bahwa kita bisa jamin keamanan karena bisa meraih terorisme, karena kita tahan tanpa pandang bulu, karena kita tahu markas terorisme, kita tahu rahasia dan seluk-beluk dan lain sebagainya. Dua, akan ada narasi yang membuat kelompok terorisme lain untuk berhenti lakukan aksi dan lain-lain. Karena pada akhirnya ada bentuk penahanan preventif yang akan menjadi sebuah narasi yang sangat konkret bagi terorisme. Jadi mereka menjadikan ini sebagai momok menakutkan untuk melakukan operasi dan lain sebagainya. Tiga, kita juga bisa jamin keamanan masyarakat karena urgensi dari pemerintah itu kasih keamanan. Walaupun kamu salah ketangkap, tapi kan di sisi kan itu akan ada bentuk pengadilan dan juga mediasi. Jadi kalau kamu terbukti tidak salah, ya kamu akan dikeluarkan. Penimbangannya adalah pro itu mau stagnan terhadap hukum yang ada di status quo, hanya berdiri melihat korban satu persatu jatuh oleh tindakan terorisme seperti penggambaran yang sudah saya jelaskan tadi. Makanya bentuk goals yang akan tercapai dan termanifestasi itu hanya terjadi di pihak oposisi. Bangga proklamasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya diserahkan kepada pembicara 3 dari tim pro untuk memberikan argumentasi selama 5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Untuk referensi POI, boleh dilakukan secara verbal, lalu ngomong angkat tangan saya bantu kalian. 3, 2, 1. Jadi, selamat datang di pengalaman argumentasi dunia proposisi. Mari kita dua sudut pandang kali. 1. Dunia dengan strategi kontra terorisme yang paling optimal. Dan 2. Dunia dengan akuntabilitas hukum yang paling tetap baik di samping kita kontra terhadap terorisme. Tapi jadi, mari respon dan satu. Artinya, tim yang memenangkan perdebatan adalah tim yang mampu untuk menjelaskan kepada Anda strategi mana yang lebih baik dengan atau tidaknya tindakan preventif atau penahanan preventif. Dan B, tim mana yang mampu menjelaskan kepada Anda dengan jelas di dunia mana akuntabilitas hukum itu akan jauh lebih baik pada akhirnya. Artinya apa? Proposisi itu harus datang dan jelaskan kepada Anda bahwa 1. Bagaimana caranya untuk lebih cepat menanggapi pencegahan terorisme tanpa penahanan preventif. Dan 2, kenapa penahanan preventif itu gak sebenarnya itu dalam strategi kontra terorisme pada akhirnya. Tapi oposisi juga harus datang dan jelaskan kepada Anda kenapa dengan menahan aktor disertai keraguan itu gak apa, bahkan diikuti dengan pertimbangan A, reputasi instansi hukum jika kamu salah tangkap, B, reputasi terduga tahanan yang salah tangkap atau salah sasaran pada akhirnya, dan C, respon publik yang berlebih pada akhirnya karena banyaknya kabar bahwa instansi atau lembaga hukum di dunia mereka itu akan menangkap beberapa terduga teroris. 2, bagaimana oposisi mampu menjelaskan atau instansi atau lembaga hukum di dunia mereka itu akan tetap punya dorongan untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak ketika mereka mengaminkan bahwa nggak apa kalau buktinya sedikit karena kita tetap bisa nangkap orang atau kita bisa tetap tahan orang. 3, bagaimana hukum di dunia mereka itu cukup untuk menimbang dengan bukti yang paling sedikit pada akhirnya dia menjadi trauma. Tapi baliklah sebenarnya dari perdebatan kali ini, respon terhadap pembicara pertama dan pembicara kedua dari kontra. 1, mereka bilang kalau pada itu mereka nggak akan salah tangkap, tapi mereka nggak bisa jelasin bagaimana pada akhirnya dalam proses pengadilan yang mereka hadirkan mereka tuh nggak bisa salah
Tidak, mereka bilang kalau didukung oleh seluruh pihak, artinya apa? Mereka menginginkan akan banyak aktor yang terlibat di dunia mereka. Karena itu gak efektif pada akhirnya ketika kamu hanya mendukung beberapa banyak orang dan mengumumkan kepada publik, dan itu akan menimbulkan respon publik yang cukup yang tidak cukup baik pada akhirnya, karena publik itu akan mungkin akan merespon tersebut dengan tidak cukup baik karena tidak cukup baik, dan pada akhirnya mereka itu akan memberi waktu kepada teroris yang asli, teroris yang atau pelaku yang sebenarnya itu untuk melarikan diri, tidak ditolak. Tapi pembicaraan mereka juga datang dan mereka pada akhirnya bilang kalau pada akhirnya akan ada proses pengadilan, tapi kalau nggak terbukti, kamu itu melepaskan waktu untuk pelaku sebenarnya itu untuk kabur. Kalaupun mereka menahan orang yang benar, tetapi karena kamu menggunakan tindakan penahanan preventif yang di dalamnya ada unsur mediasi, itu tuh kamu sama aja. Kalau pada akhirnya kamu menghabiskan waktu, kamu tuh memberikan waktu kepada orang lain atau sama pelaku asli itu untuk kabur. Silakan. Justru di sisi kita, masyarakat ketika misalnya dilibatkan itu akan terjustifikasi karena masyarakat akan berpikir bahwasanya pemerintah itu memiliki insentif untuk melibatkan masyarakatnya dalam transparansi untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Tapi pada akhirnya itu sudah dijelaskan di pembicaraan kedua kami. Kalau kamu menangkap seseorang atau menangkap terduga secara terang-terangan satu dari aktor atau pelakunya, itu kamu bisa mereka tuh bisa mengamankan diri mereka pada akhirnya. Dua, kalau rakyatnya pada akhirnya masih banyak rakyat yang latah di status quo, itu tuh mereka akan menganggap ini adalah tindakan yang pada akhirnya mereka tuh gak akan dapat ekspresi pada akhirnya, karena mereka mungkin nelayan-nelayan di dunia mereka yang merakit misalnya bom yang ada dibuat menangkap ikan itu malah dianggap teroris pada akhirnya. Kami rasa itu adalah tindakan yang harus dicegah pada akhirnya. Kenapa bagaimana cara membuktikan sebuah kejahatan hanya dengan bukti-bukti yang gak kuat. Tapi kita lihat komparasinya. Oposisi itu mau ada ketepatan sasaran di dunia kami. Walaupun kasus terburuknya adalah waktu yang digunakan itu mungkin akan lama, tapi kalau merasa itu gak apa. Karena yang terjadi di oposisi itu simetris dewan yang terhormat untuk proses penahanan dan pengadilan yang gak akan membuktikan yang pada akhirnya akan membutuhkan waktu, apalagi kalau kamu tertangkap. Tapi mereka dari tadi udah jelasin mengapa pada akhirnya untuk menangkap seseorang atau menangkap seseorang tanpa bukti itu akan tetap baik di dunia mereka, dan mengapa pada akhirnya akan menjadikan tindakan yang baik dalam kontraterorisme ketika kamu akan mengumumkan atau mempublikasikan penahanan kepada rakyat atau kepada publik yang pada akhirnya akan menimbulkan respon-respon yang tidak cukup baik. Tapi juri, mari lihat apa 3 poin yang gak oposisi respon. Satu, mereka tuh gak jelaskan mengapa pada akhirnya respon publik yang buruk itu gak apa. Dua, bagaimana citra instansi atau lembaga hukum yang pada akhirnya gak terbukti untuk menangkap orang-orang atau gak ada ketepatan sasaran pada akhirnya itu akan tetap baik pada akhirnya di masa depan. Dan tiga, citra terdugaan penahanan gak mereka sentuh sama sekali, dimana pada akhirnya orang yang udah terduga itu akan tetap punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan masa depannya, karena mereka udah dianggap mereka itu terduga terorisme pada akhirnya dewan juri yang terhormat atas segala sesuatu proposisme. Selanjutnya diserahkan kepada pembicara 3 tim kontra untuk memberikan argumentasi selama 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Untuk interupsi silahkan langsung angkat tangan saja karena kita berada di ruangan kedua juga. Kalau berada angkat tangan saya juga bisa dengar. 3, 2, 1. 2 klarifikasi independen terhadap pelaku proposisi. 1. Sisi proposisi itu tidak pernah jelaskan bagaimana klasifikasi bukti kecil dan bukti besar yang ada di posisinya. Makanya apa yang pembicara satu kita sudah bilang mengenai bagaimana bentuk klasifikasi ini itu menjadi valid. Bahwasanya bukti kecil itu termasuk ketika misalnya Anda menemukan alat rakit bom ataupun misalnya komunikasi mengenai pemboman dan lain sebagainya mengenai terorisme. Tapi bukti besarnya itu seperti bagaimana ketika misalnya pembomannya telah berlangsung ataupun aksi terorisme telah berlangsung. Mereka tidak pernah sanggah mengenai hal ini, makanya klasifikasi ini menjadi hal yang valid dan independen di perdebatannya. Makanya dugaan yang ada sisi oposisi itu juga berdasarkan data-data yang ada terhadap misalnya alat perakitan bom dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya pembicara ketiga mereka dalam bilang bahwasanya oh iya perakitan bom ikan juga akan ditangkap, saya rasa mekanisasi bom ikan dengan bom manusia itu berbeda juga. Makanya inilah menjadi bentuk apa yang dipelajari misalnya dalam kriminologi, studi-studi kasus mengenai bagaimana forensik dan lain sebagainya itu dipelajari mengenai bagaimana mekanisasi bom dan lain sebagainya. Makanya inilah menjadi bentuk akademisi di sisi kita agar misalnya bentuk check and balance ataupun pemeriksaan terhadap alat-alat terorisme itu menjadi benar dan valid di sisi kita. Tapi kedua, baru proposisi itu tidak pernah jelaskan bagaimana upaya kontra terorisme yang ada di sisi mereka cuma point out mengenai poin-poin yang ada di sisi oposisi, tapi mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana kontra terorisme itu akan terjadi di sisi mereka tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Makanya saya rasa tidak ada penjelasan yang masif terhadap hal ini mengenai sisi mereka. Output yang diinginkan posisi tidak terjawab oleh sisi proposisi, buang mereka dari tempatnya.
Tapi itu pertentangan yang jadi buat mengenai dalam pendapatan ini. Satu, secara sikap upaya terorisme. Apa yang mereka bawakan di sini? Atas dua hal. Satu, mereka bilang kita di worst case-nya akan salah tangkap, manipulasi dan sebagainya. Saya akan berikan argumen ini atas 3 alasan. A, pembicara saat kita sudah bilang bahwasanya prosedurnya itu tetap profesional sesuai prosedur hukum yang telah berlaku. Aktor-aktor yang melakukannya itu juga profesional yang telah melakukan misalnya studi kuliah misalnya di forensik, kriminologi dan sebagainya. Artinya mereka sudah pelajari hal ini. Ini menjadi bentuk yang sudah menjadi pelajaran mereka, sudah menjadi makanan sehari-hari mereka misalnya, ataupun menjadi hal yang sudah mendekat dengan mereka. Artinya apa? Bukti kecil yang ada itu juga menjadi bentuk misalnya ekstensi untuk mereka bisa buktikan pada dirinya. Seperti yang kita bilang bahwasanya misalnya perakitan bom, komunikasi mengenai bom dan sebagainya itu menjadi bukti kecil yang ada di sisi kita. Tapi meski akan ada misalnya akan ada misalnya bentuk manipulasi ataupun salah tangkap, saya rasa di sisi kita itu akan tetap ada pengadilan jalan yang berjalan beriringan dengan proses penahanannya. Ini telah berlangsung di status quo, seperti misalnya terhadap Tom Lembong, Verdi Sambo dan sebagainya. Saya ingin untuk Anda katakan di dalam proses persidangan ini ada berbagai misalnya aktor yang menjadi check and balance, misalnya ada jaksa, pengadilan dari pemerintah dan sebagainya. Makanya saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba orang-orang itu akan mudah untuk melakukan manipulasi terhadap pengadilan, bahkan aktor-aktor yang di dalam itu sudah profesional. Tapi ketika misalnya saya akan jelaskan kenapa salah tangkap manipulasi justru akan lebih terjadi di proposisi. Karena bukti kuat yang ada di sisi mereka adalah ketika misalnya ledakan terjadi. Masalahnya adalah ini lebih menciptakan bagaimana misalnya probabilitas kemungkinan atas pelaku misalnya. Karena ketika misalnya Anda melakukan bom di gereja, bahkan misalnya orang-orang yang lewat di sekitaran gereja itu juga akan dicurigai di sisi mereka karena mereka ada terlibat di dalam bentuk lingkungan ataupun petakan yang terjadinya aksi terorisme tersebut. Tapi kedua, kalau mereka bilang waktunya akan lama di sisi kita, justru ini tidak apa-apa Juri. Karena satu mereka sendiri yang bilang bahwasanya ini merupakan bentuk pencegahan. Artinya apa? Bentuk pencegahan itu dapat disimulasi walaupun lama karena ini merupakan bentuk upaya Anda untuk misalnya mencegah atas bentuk stabilitas masyarakatnya untuk interupsi. Silahkan. Pada akhirnya kamu bilang kalau pada akhirnya itu pengadilan itu akan ada di sisi kamu, tapi Juri, saya rasa ini sebenarnya di kedua sisi, karena di sisi kami juga tetap akan ada pengadilan. Tapi bedanya apa? Di dunia kami itu akan lebih kuat karena pada akhirnya bukti-bukti yang kamu kumpulkan itu pada akhirnya akan lebih banyak dan akan lebih meyakinkan di wajah orang. Padahal waktu lama, saya rasa itu sudah dijelaskan di bicara kami. Cukup. Masalahnya bukti kuat yang ada di sisi mereka adalah orang-orang itu sudah mati, orang-orang itu sudah terkorbankan, orang-orang itu sudah patah kakinya, sudah meledak otaknya dan sebagainya. Artinya apa? Orang-orang di sisi mereka adalah orang-orang yang sudah dimakan oleh bom ini, oleh aksi-aksi terorisme ini. Di sisi kita, aksi pencegahan itu ada. Seperti misalnya mereka jelaskan mengenai kontra terorisme ini. Makanya ini bentuk justifikasinya. Tapi kedua, secara praktikal stabilitas secara saya ini mengenai juga kesejahteraan atas masyarakatnya. Apa yang mereka bawakan sini? Hampir tidak ada yang mereka bawakan. Satu-satunya yang mereka bawakan adalah misalnya di worst skenario ataupun skenario terburuknya ketika misalnya kita salah tangkap akan ada nama baik yang akan rusak di sisi kita. Saya rasa saya akan mitigasi ini atas 2 hal. Satu, di sisi kita pemerintah itu bisa melakukan klarifikasi atas bentuk kesalahan mereka misalnya dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi bentuk upaya dan insentif dari pemerintah untuk melindungi bagaimana nama baik yang sudah dicemar. Tapi kedua, ketika misalnya mereka bilang justru pemerintah di sisi kita akan dianggap buruk, ini terjustifikasi atas 2 alasan. Satu, artinya di sisi kita pemerintah yang memiliki insentif untuk melakukan tindakan kontra terorisme walaupun gagal misalnya. Dan kedua, di sisi kita artinya masyarakat itu dibutuhkan untuk misalnya menjadi check and balance atas bentuk kegagalan dari pemerintah bangga untuk proposisi. Untuk mendukung perdebatan, silakan kepada pembicara 1 atau 2 dari tim kontra untuk memberikan request speech yang dimulai pada saat Anda berbicara. Mulai pidato dalam 3, 2, 1. Juri, saya akan bagi pidato ini dalam 2 player. 1, bagaimana kesalahan terbesar yang ada di sisi proposisi, dan 2, apa poin yang akan memenangkan tim oposisi. 1, bagaimana kesalahan terbesar yang ada di sisi proposisi. 1, kami rasa mereka tidak perlu menjelaskan kenapa di sisi mereka itu akan bisa mengurangi terorisme, padahal itu adalah tujuan dari mosi, sehingga seluruh argumen yang mereka bawakan itu tidak ada datanya sama sekali. 2, kami rasa pun mereka asumtif karena mereka bilang kalau buktinya itu akan sedikit, tidak valid dan lain sebagainya. Padahal faktanya justru itu akan dengan bukti yang sedikit itu akan meningkatkan atensi pemerintah untuk menindaklanjuti kasus yang ada. 3, di sisi mereka itu juga tidak pernah menjelaskan bagaimana mereka bisa melindungi masyarakat karena mereka terus membiarkan pelaku misalnya yang terbukti memiliki kejahatan memiliki bukti kecil untuk tetap meledakkan bom misalnya untuk tetap merugikan masyarakat. Sementara apa poin kemenangan yang ada di sisi proposisi? 1, kami berhasil menjelaskan kepada Anda Dewan Juri bahwa bagaimana kontra terorisme itu akan lebih
kami. A. Kami menjelaskan bahwa kami itu berhasil untuk mencegah aksi terorisme yang akan terjadi. B. Kami juga mencegah bagi orang-orang yang baru akan bertindak untuk misalnya bisa menghentikan aksi terorisme mereka dengan adanya penahanan preemptif itu. 2. Di sini kami juga berhasil melindungi banyak aktor. 1. Masyarakat. Mereka akan merasa aman dan merasa dilindungi oleh pemerintah karena pelaku kejahatan itu direduksi di sisi kita. B. Pemerintah itu juga bisa dianggap baik oleh masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa mereka itu dilindungi oleh pemerintah, tidak membiarkan kejahatan itu ada dan berkeliaran di masyarakat. C. Pelaku terorisme itu akan berpikir 2 kali juga untuk misalnya melakukan pelaku terorisme itu akan berpikir 2 kali untuk melakukan misalnya untuk mencegah hal itu terjadi, untuk bisa misalnya membatalkan aksi terorisme mereka dengan adanya penahanan preventif bangga sebagai oposisi. Untuk meneruskan perdebatan disilakan kepada pembicara satu atau dua dari tim penolong untuk memberikan feedback speech 2 menit dimulai dari kata pertama. Argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. 1. Oposisi tidak merespon. 1. Respon publik. 2. Citra instansi. 3. Citra terduga. Oke, Dewan Juri terhormat. Pertama, tim yang pernah memenangkan perdebatan hari ini adalah mereka yang bisa 1. Yang bisa lebih melatih resolusi strategi. 2. Yang bisa melalui sama masyarakat. 3. Dunia dan akuntabilitas hukum yang lebih baik. Juri, penampilannya hadir membawa proses penangkapan preventif dari investigasi dan mediasi. Mereka hadir membawa pengajaran yang dibahas oleh kedua kami bahwa pada akhirnya kalian itu tetap melalui mediasi. Sehingga pada akhirnya argumen mereka kosong. Kemudian, di kedua mereka mengatakan bahwa jika sang tinggal 2 saja, hal itu sudah disangka oleh kami dan kedua yaitu sang kata ini pasti akan menjadi tersangka yang sudah ditangkap. Sehingga argumen mereka sekali lagi kosong. Kemudian, mereka tidak menjawab BOP dan kemungkinan kami. Yang pertama, 1. Bagaimana bisa mereka menyatakan bahwa tersangka itu menyatakan dalam pelakunya? Ia tidak bohong. Yang kedua, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa pernyataan tersangka itu benar atau salah? Sehingga apabila mereka tidak menjawab BOP ini, sama halnya mereka tidak yakin dengan kondisi mereka sendiri. Sehingga mereka tidak sedikit yang berarti satu kali lagi argumen mereka kosong. Kemudian, sisi mereka sesuai dengan terbaik dan sangat tetapi tidak akan terjadi dan kalau ada maka saja sehingga dengan menghujat itu tidak lebih dari sebuah kedua orang yang nantinya akan jatuh sebenarnya saat dilakukan yang kami terlibat. Kemudian mari kita lihat apa saja masih terbaik kami. 1. Kami bisa menjaga aktor kami yaitu masyarakatnya dan baiknya aktor yang saya lakukan. Yang kedua, prinsip kami menangkap itu yang menangkap yang benar lebih tinggi karena kami memiliki bukti yang lebih konkret daripada mereka. Yang ketiga, kepercayaan dunia kepada masyarakat tetap akan ada. Mari kita lihat bagaimana kasusnya di sisi mereka. Dan di sisi mereka, 1. Masyarakat tersangka yang selesai diselalu atau mungkin masih dapat hancur. 2. Kontak kita biasa menangkap terorisme asli. 3. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah betul. Yang keempat, semua aktor akan dirugikan. Kemudian, mereka menuangkan bahwa memiliki aktivitas dasar dari jurusan kriminologi itu akan menambah kredibilitas dari penelitian. Namun, PDOK itu sudah menyatakan bahwa seorang tersangka bisa tetap terpelajari. Maka buang jauh semua argumen mereka diwakili karena pada dasarnya semua argumen itu tidak lebih dari sebuah angan-angan yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu, semua ada faktor menang. Baik, karena semua bicara mengenai argumentasi dan kesimpulannya maka berakhir pula perdebatan kali ini. Silakan kembali ke jabatan dari